Audio Jungle. Audio Jungle. Suara yang terpendam adalah sebuah cerita tentang perjalanan seorang siswi bernama Windy yang menjadi korban bullying di sekolahannya. Setiap hari, Windy harus menghadapi ejekan dan penghinaan dari 3 teman sekelasnya yang bernama Septi, Puspita, dan Louis. Ejekan mereka membuat Windy kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak berharga. Di tengah keterpurukan, Firman, teman sekelasnya yang peduli, berusaha membantu Windy dan membelanya. Konflik memuncak ketika Budila, guru bahasa Indonesia, dan Budini, guru BK, mengetahui apa yang terjadi. Dengan bimbingan Budini, Septi, Puspita, dan Louis mulai menyadari dampak dari perbuatan mereka dan mencoba memperbaiki kesalahan. Adegan pertama, di ruang kelas. Windy duduk di bangku tengah. Septi, Puspita, dan Louis duduk di belakangnya, berbicara keras-keras sambil menertawakan Windy. Lihat Windy, banyak siswa belajar mikirin dunia. Hey Win, kamu lagi mikirin gimana caranya jadi keren? Gimana mau keren? Lihat aja kayak gak pernah keluar rumah gitu. Mungkin dia gak punya ada di rumah saja saja. Septi, Puspita, Louis, jangan seperti itu. Gak ada alasan kalian untuk memperlakukan ini seperti ini. Sampai aja kali Fir, si Windy juga gak masalah. Karena aku cuma bercanda aja. Iya Firman, ngapain kamu belain dia? Kamu suka ya sama dia? Aku bilang dia karena kalian salah. Berhenti saya laporin ke guru. Ini cuma bercanda, kalau si Windy juga gak masalah. Sebenarnya itu menyakitkan. Windy, kalau kamu merasa sakit hati, merasa gak nyaman sama aku, jangan dengerin kamu. Kamu harus bilang, jangan sampai mereka harus jauh kemana-mana ya. Terus untuk teman-teman, kalian juga harus jaga ucapan kalian, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Tapi aku gak masih nyakitin kamu, Win. Aku cuma bercanda sama aku. Tapi bukan lagi masalah bercanda atau enggak. Apa yang kamu omongin itu bisa aja nyakitin orang lain. Jadi kamu harus bijak dalam berbicara ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut belajar. Jadi kamu gak perlu merasa sendiri. Kamu jangan pernah merasa kekurangan karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Adegan kedua, di kantin. Windy duduk sendiri di sudut kantin. Makan siangnya hampir tak disentuh. Septi dan teman-temannya duduk di meja lain, berbisik-bisik sambil melihat ke arah Windy. Kayaknya si Windy sekarang tadi-tadi dia mau debat kelas. Berani, itu cuma sok tegas sekali. Nanti juga dia bakal nangis lagi. Tungguin aja. Firman datang ke meja Windy membawa segelas minuman. Makan dong, jaga kesehatanmu. Wah, keren banget. Kalian pacaran ya? Awas lo semua orang tahu. Kamu kenapa sih selalu ngajarin orang terus? Loh, aku kan emang bicara yang sebenarnya. Si Windy itu nggak pantas dapat perhatian dari siapa-siapa.
Adegan ketiga di ruang guru. Windy duduk di ruang guru bersama Budila, berbicara tentang bagaimana perasaannya saat ini. Bisa nggak tahu saya harus gimana. Jadi saya nggak tahu ini saya tahu mama itu pasti kamu merasa minder, tapi kamu yakin kamu harus yakin kalau ada sakit pasti bisa. Yang penting kamu terkumpul pada diri kamu bisa mau bisa sama dia. Tapi kalau seandainya sedih banget itu gimana? Kamu harus bisa mulai ini kamu sendiri. Nggak semua orang tuh pasti mencintai kamu, tapi banyak teman-teman, saya ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Saya tahu saya mungkin terlihat berbeda dari kalian, tapi perasaan saya itu juga penting. Bullying itu menyakitkan. Oh, jadi sekarang kita nih pelakunya. Kamu tahu nggak? Kamu itu nyebelin banget dengan sikap teman-teman itu. Di kelas ada keheningan. Windy terlihat gemetar, tetapi akhirnya berani melangkah maju. Septi, aku tahu mungkin kamu benci sama aku, tapi aku gak akan biarkan rasa benci itu mendefinisikan siapa aku. Aku punya perasaan dan aku tidak dihormati. Dia benar, kita semua punya hak untuk merasa aman di sini. Jika kamu terus seperti itu, kamu hanya menunjukkan betapa kecilnya dirimu. Kalian jangan ngerti apa-apa sama aku. Kenapa ini? Kok Septi tadi keluar? Apa hal ini? Saya cuma ingin mengungkapkan isi perasaan saya, tapi sepertinya Septi belum siap untuk mendengarkannya. Tidak apa ini. Setiap orang pasti butuh proses untuk mengambil kesalahannya. Kamu harus bisa terlihat dia benar-benar. Adegan kelima di ruangan BK. Kabar mengenai konflik yang terjadi di depan kelas sosiologi akhirnya terdengar sampai di ruang BK. Windy dipanggil ke ruang BK bersama Septi, Puspita, dan Luis. Budini duduk di depan mereka dengan wajah serius tetapi penuh dengan pengertian. Saya mendengar ada konflik. Windy, apa yang terjadi? Mereka terus menghina saya, Bu. Saya merasa tidak cukup baik. Saya takut ke sekolah. Septi, Puspita, dan Luis, apa kalian sadar apa yang kalian lakukan menyakiti Windy? Tapi Bu, kami cuma bercanda. Kami nggak ada maksud buat nyakitin dia. Yang kalian anggap bercanda, bagi Windy adalah penghinaan. Kata-kata kalian menyakitkan. Coba kalian pikirkan bagaimana kalau kalian tidak perlakukan seperti itu. Saya nggak pernah mikir sejauh itu, Bu. Saya cuma ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan bisa melepaskan kalian dari tanggung jawab. Kalian semua harus belajar dari sekarang untuk menghormati orang lain. Saya ingin kalian minta maaf dari diri sekarang. Maaf, Win, aku nggak sadar kalau itu nyakitin kamu. Windy, aku minta maaf. Aku cuma nggak mau beda pendapat sama Septi. Aku juga minta maaf, Widi. Aku nggak akan ulangi lagi. Aku maafkan, tapi aku harap kalian bisa berubah. Bagus. Sekarang saya ingin kita bertemu lagi di minggu depan untuk membahas perkembangan ini. Dan untuk ini, jika kamu butuh bantuan, bisa datang ke ruang kita kapan saja. Adegan keenam, konflik antara teman bullying. Septi, Puspita, dan Luis duduk di kantin. Mereka mulai membicarakan apa yang terjadi di ruangan BK tadi. Aku nggak suka ya cara berpikir kamu memperlakukan kita kayak kita yang manusia. Tapi saya sebenarnya tidak salah. Ya, saya mungkin aku juga merasa bersalah. Mungkin kita harus benar-benar berubah. Mungkin aku yang keterlaluan, tapi aku nggak mau sama orang maaf. Kalau kalian yang berubah, kamu layak sebenarnya tidak perlu mengenal si lagi. Adegan ketujuh di ruang kelas sosiologi. Bel masuk tanda istirahat telah usai berbunyi. Siswa kelas sosiologi mulai masuk dan duduk di kursi mereka masing-masing sembari menunggu guru mata pelajaran selanjutnya masuk ke kelas. Windy berdiri di depan kelas, mencoba berbicara dengan keberanian yang baru ia temukan. Teman-teman,
perasaan saya itu sudah bullying itu menyakitkan. Windy, aku minta maaf ya. Ternyata kamu lebih kuat dari yang aku kira. Maaf Vidi, aku janji gak akan mengulangi lagi. Adegan ke-9 di dalam kelas sosiologi. Budila masuk ke kelas dan memulai pelajaran. Semua siswa duduk dan dipimpin oleh Budila. Mereka sedang mendiskusikan motif kemati dan dampak dari bullying. Oke teman-teman, setelah tahu materi tadi, kita akan mulai sesuatu yang berbeda. Jadi masing-masing dari kalian akan membicarakan satu hal yang menarik, satu hal yang membuat kalian itu merasa bangga dengan teman di samping kalian. Oke, silakan. Dan aku mau bilang, ini adalah inspirasi buat kita. Dia mengajarkan bahwa tetap berdiri walaupun sulit. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bersama dulu buat kita semua. Adegan ke-8 di halaman sekolah. Windy duduk di bangku taman sendirian, mencoba menenangkan dirinya setelah kejadian di kelas tadi. Septi datang menghampirinya. Aku mau minta maaf. Kenapa tiba-tiba? Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, tapi aku dulu pernah dibully juga. Aku nggak tahu kenapa aku malah ngomong sama kamu. Mungkin aku takut udah lemah lagi. Aku nggak tahu kamu itu mengalami itu saja. Tapi itu nggak berarti kamu bisa melakukan ke orang lain. Aku tahu, aku cuma nggak tahu harus gimana. Aku cuma takut. Maaf ya, Win. Aku maafin kamu Septi, tapi aku harap kamu benar-benar berubah karena aku nggak mau ada orang lain yang merasa seperti aku. Pesan yang dapat kami sampaikan dari tema bullying tadi adalah bullying di kelas adalah tindakan yang tidak hanya melukai secara fisik tetapi juga dapat meninggalkan luka mendalam secara mental. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang, di mana setiap siswa dihargai dan